nama saya Sugianti Slamet, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keanekaragaman hewan 1 yang diampu oleh Bapak Ilyas H. Husain, SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan Arthropoda subfilum Uniramia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang subfilum Uniramia. Pada subfilum Uniramia, kita akan membahas tentang karakteristik dan klasifikasi Uniramia. Yang kedua, kita akan membahas tentang insekta. Dalam insekta, kita akan membahas tentang karakteristik insekta, klasifikasi insekta, siklus hidup insekta, dan peranan insekta. Kita masuk pada klasifikasi Uniramia. Semua Uniramia memiliki perangkap yang bercabang. Uniramia dewasa tidak memiliki insang eksternal, meskipun larva serangga air sering memiliki insang. Serangga dewasa memiliki satu set tabung trakea yang terbuka ke udara melalui lubang-lubang kecil trakea yang disebut spirakal. Oke, kita beralih pada klasifikasi Uniramia. Uniramia memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, tubuh yang bilateral, kedua, tubuh yang bervariasi, ketiga, tubuh dibagi menjadi atas beberapa bagian, yang keempat, sepasang antena dan rahang, yang kelima, sistem pencernaan dimulai dari mulut hingga anus. Selanjutnya, memiliki trakea bercabang. Yang ketujuh, jenis kelamin terpisah dengan fertilasi internal. Yang kedelapan, sebagian besar hidup di daerah terestrial. Dan yang kesembilan, eksoskeleton terdiri atas kitin. Subfilum Uniramia terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, Onychopora. Onychopora atau sering disebut dengan bludru cacing adalah karnivora invertebrata terestrial yang hidup di kayu, membusuk, dan sampah di hutan. Yang kedua adalah Diplopoda. Diplopoda atau yang dikenal dengan luwing kaki seribu merupakan kelas dari filum Uniramia. Yang ketiga, Silopoda. Anggota Silopoda sering disebut dengan hewan berkaki 100. Yang keempat, yakni Pauropoda. Pauropoda tergantung pada kondisi berkelanjutan, kelembapan, dan biasanya penghuni tanah benar disesuaikan dan jenis lingkungannya. Yang kelima, yakni Simpilia. Simpilia umumnya putih, namun isi usus berwarna gelap sering dapat dilihat melalui dinding tubuh. Yang terakhir, yakni Insekta. Berasal dari bahasa Latin, insectum, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani. Berikut ini adalah contoh hewan dari keenam kelas subfilum Uniramia. Nah, kita beralih pada karakteristik insekta. Struktur tubuh insekta terdiri atas yang pertama kepala, kedua antena, ketiga mata, keempat mulut, kelima toraks atau dada, keenam sayap, ketujuh kaki, dan yang terakhir abdomen atau perut. Berikut ini adalah penjelasan dari struktur tubuh insekta. Yang pertama yaitu kepala. Kepala pada hewan insekta memiliki fungsi yang sama dengan fungsi kepala pada hewan-hewan yang bersimetris bilateral lain pada umumnya. Kepala tersusun atas mulut, organ-organ sensoris, dan otak yang merupakan sistem saraf pusat dan pusat memori. Yang kedua yaitu antena. Antena pada insekta bervariasi bentuknya dengan fungsi sebagai alat sensor. Fungsi antena pada insekta merupakan alat perasa dan bertindak sebagai organ-organ pengecap, organ pembau, serta organ untuk mendengar. Antena memiliki segmen skep pada segmen pertama yang langsung berhubungan dengan kepala, pedicel pada segmen kedua, dan flagella pada segmen berikutnya. Yang ketiga, mata.
Mata majemuk adalah kompleks dan berubah-ubah atau bervariasi. Secara umum, mata majemuk ini adalah besar dan terletak secara dorsolateral atau bagian atas samping pada kepala. Sebagian besar insekta dan nimfa mempunyai mata sederhana disebut oceli, terletak pada bagian dorsal kepala. Jumlah oceli pada masing-masing insekta bervariasi dari 0 sampai 3. Yang keempat, toraks atau dada. Toraks merupakan takma atau segmen lokomotor tubuh, dan toraks mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks terdiri atas 3 ruas, bagian anterior protoraks, mesotoraks, dan bagian posterior metatoraks. Di antara insekta-insekta memiliki 2 pasang spirakel terbuka pada toraks. Spirakel yang satu berkaitan dengan mesotoraks dan yang lain berkaitan dengan metatoraks. Selanjutnya yakni sayap. Sayap-sayap insekta adalah pertumbuhan-pertumbuhan keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsolateral antara notum dan pleura. Mereka timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantung, tetapi bila berkembang dengan sempurna, maka akan terbentuk gepeng dan seperti sayap dan diperkuat oleh suatu deretan rangka-rangka sayap. Selanjutnya yakni mulut. Bagian mulut insekta tersusun atas labrum, sepasang mandibula, sepasang maksila, labium, dan hipofaring. Bentuk mulut pada insekta berdasarkan tipe makanan yang dikonsumsi insekta itu sendiri. Nah, yang berikut yakni kaki. Tungkai atau kaki merupakan salah satu embelan pada toraks insekta selain sayap. Tungkai insekta terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Ruas pertama disebut koksa, merupakan bagian yang melekat langsung pada toraks. Ruas kedua disebut trochanter, berukuran lebih pendek daripada koksa dan sebagian bersatu dengan ruas ketiga. Ruas ketiga disebut femur, merupakan ruas yang terbesar. Selanjutnya, ruas keempat disebut fibia, biasanya lebih ramping, tetapi kira-kira sama ratanya panjangnya dengan femur. Yang terakhir yaitu abdomen atau perut. Abdomen pada insekta primitif tersusun atas 11-12 ruas yang dihubungkan oleh sebagian seperti selaput atau membran. Jumlah ruas untuk tiap spesies tidak sama. Pada insekta primitif, ruas abdomen berjumlah 12. Perkembangan evolusi insekta menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa evolusi menuju ke pengurangan banyaknya ruas abdomen. Selanjutnya, kita masuk pada sistem organ pada insekta. Yang pertama yakni sistem respirasi. Insekta adalah hewan aerobik, yaitu membutuhkan oksigen dan membuang karbon dioksida sebagai hasil respirasi sel. Udara masuk melalui spirakel yang mempunyai diameter kurang dari 1 mm. Trakea berhubungan langsung dengan jaringan yang melakukan respirasi dan sel-sel yang mereka catu. Yang kedua yakni sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan terutama terjadi di dalam midgut, di mana sel-sel menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan juga menyerap makanan yang sudah dicerna. Fat body mempunyai berbagai fungsi metabolik, yaitu untuk metabolisme karbohidrat, lipid, dan senyawa-senyawa N. Nah, yang ketiga yakni sistem ekskresi. Ekskresi yaitu proses pembuangan limbah hasil metabolisme dari dalam tubuh terutama senyawa N untuk mencegah keracunan, mempertahankan Na+, K+, dan Cl- yang terbatas dalam makanan atau hilang karena berdifusi ke dalam lingkungannya pada insekta air. Dengan menghasilkan urin dan fras komposisi tekanan osmosis, cairan tubuh dapat dipertahankan. Selanjutnya yakni sistem sirkulasi. Sistem sirkulatori pada insekta terdiri dari jantung yang hanya merupakan pembuluh dorsal dengan pergerakan peristaltik untuk memompa darah atau hemolip. Hemolip pada nimfa dan imago mempunyai proporsi kurang dari 20% berat tubuh, sedangkan
pada larva berbadan lunak, proporsi hemolip lebih besar dari 20-24%, berat tubuh dan berfungsi juga sebagai skeleton hidrostatik. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Golongan insekta umumnya berkembang biak dengan seksual dan fertilisasi terjadi secara internal. Insekta menarik lawan jenis dengan berbagai macam cara, seperti dengan warna, suara, atau dengan bau. Nah, kita masuk pada klasifikasi insekta. Berdasarkan ada dan tidak adanya sayap, insekta dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, Apterygota, dan yang kedua, Pterygota. Apterygota, kelompok utama dari Apterygota merupakan insekta yang tidak bersayap. Yang kedua yakni Pterygota. Pterygota adalah subkelas dari insekta yang termasuk insekta bersayap. Kelompok ini juga mencakup ordo-insekta yang termasuk sekunder. Kita masuk pada siklus hidup insekta. Perlu kita ketahui, siklus hidup adalah suatu rangkaian berbagai stadia yang terjadi pada seekor insekta selama pertumbuhannya, sejak dia masih telur hingga menjadi dewasa. Perkembangan pasca embrionik atau perkembangan insekta setelah menetas dari telur akan mengalami serangkaian perubahan bentuk dan ukuran hingga mencapai insekta dewasa. Dapat diketahui, ada 3 tipe metamorfosis pada siklus hidup insekta. Yang pertama, tidak mengalami metamorfosis. Perubahan struktur tubuh pada insekta hampir tidak kelihatan, sehingga seringkali disebut tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua yakni metamorfosis tidak sempurna. Perkembangan insekta ini berubah secara bertahap dalam bentuk hanya dari telur sampai bentuk dewasa. Bentuk pradewasa disebut nimfa, mempunyai kebiasaan sampai dengan yang dewasa. Yang ketiga, metamorfosis sempurna. Perubahan struktur tubuh pada insekta ini sangat besar dari berbagai stadium. Insekta ini dianggap orang sebagai insekta yang maju perkembangannya dalam sejarah evolusi insekta. Nah, berikut adalah gambar metamorfosis dari metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Pada metamorfosis tidak sempurna pada belalang dimulai dari telur hingga menjadi belalang dewasa, sedangkan pada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari ulat kecil hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya kita masuk pada peranan insekta. Yang pertama, insekta sebagai agen penyerbukan bunga. Kedua, sebagai makanan. Ketiga, penghasil produk. Keempat, musuh alami. Kelima, pemusnah gulma. Selanjutnya, sebagai pengurai. Dan yang ketujuh, sebagai keindahan dan pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai nilai ilmiah pada insekta. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.